Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok satu mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi yang beranggotakan saya, Nisa Rafiananta Muhammad, Bapak Faizal Satu, dan Bapak Edo Pradito. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas paper review yang berjudul The Emergence of Technology and Innovation Management. Paper ini dibuat oleh Klaus Brohoff dan diterbitkan pada tahun 2017. Mungkin next. Pada kesempatan kali ini, kita akan membagi dalam beberapa subbab. Yaitu yang pertama ada abstrak, pendahuluan, inovasi sebagai pendorong pertumbuhan sampai secara panjang, pendekatan sistematis dalam inovasi, pengistilahan yang sistematis, imperatif manajerial, kontribusi institusional dari akademisi, tren sosial yang mempengaruhi tim, hingga kesimpulan. Untuk abstrak sendiri yaitu eh, jadi manajemen teknologi dan inovasi dalam bahasa Inggris yaitu Technology and Innovation Management atau TIM ya. Ini memiliki sejarah yang panjang, telah berlangsung 400 tahun. Nah, makalah ini eh, menjelaskan perkembangan empiris yang berdalam pemahaman tentang disiplin ini, serta memperluas cakupan melalui interaksi dengan tren sosial. Jadi, eh, bidang ini telah menjadi semakin profesional dan berkembang dari pendekatan awal yang beragam menjadi disiplin yang sistematis. Jadi peran inovasi sebagai pendorong pertumbuhan dan bagaimana disiplin ini merespon tren global seperti pengelolaan sumber daya manusia, kerjasama internasional, isu lingkungan hingga hak kekayaan intelektual. Untuk pendahuluan yaitu pada jurnal ini membahas perkembangan teknologi dan inovasi dari konsep yang tidak sistematis menjadi disiplin dan berbasis penelitian. Tim mulai berkembang pada tahun 1960 hingga 1970-an dalam bidang teknik dan administrasi bisnis. Didukung oleh penelitian empiris yang memperkuat landasan sebagai disiplin akademik dan praktik industri. Berbeda dengan pendekatan yang membagi tim dalam beberapa generasi, jurnal ini menyoroti bagaimana konsep-konsep dalam tim muncul dan berkembang secara simultan sebagai respons terhadap perubahan industri dan tren global. Seiring waktu, tim sendiri tidak hanya berfokus pada pengelolaan R&D, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, kebijakan publik, dan strategi bisnis. Pada makalah ini menjelaskan bidang tim untuk memperluas cakupannya dari sekedar kontribusi penelitian dan pengembangan terhadap pertumbuhan perusahaan atau negara. Namun seiring waktu, bidang ini mulai berinteraksi dengan 6 tren global. Yang pertama yaitu pengembangan SDM, kedua, kerjasama dalam pengembangan pengetahuan dan inovasi, ketiga, internasionalisasi, empat, perhatian terhadap isu lingkungan, ekspansi tim ke sektor jasa bukan hanya manufaktur, hingga pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai strategi bisnis. Next. Nah, pada abad ke-19, Jean-Baptiste Say menekankan pentingnya investasi dalam R&D untuk mendukung kemajuan industri. Jadi didukung regulasi seperti paten. Jadi perusahaan di sektor mekanik, listrik, dan kimia ini mulai bekerja sama dengan universitas dan mendirikan laboratorium internal. Joseph Schumpeter melihat inovasi sebagai kekuatan ekonomi dengan pengusaha terus mencapai kombinasi baru dalam produk, proses, dan model bisnis. Simpulannya yaitu inovasi bukan hanya sekedar hasil riset ilmiah, tapi juga proses strategis yang meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di samping kanan ini ada diagram ya, Bapak-bapak atau Ibu-ibu. Nah, mungkin bisa kita baca yaitu yang pertama ada level of knowledge atau tingkat pengetahuan.
Jadi tingkat pengetahuan yang ada dalam suatu lingkungan ini baik individu, institusi maupun masyarakat itu menjadi fondasi utama bagi aktivitas penelitian dan pengembangan. Yang kedua yaitu research and development leading to intention atau penelitian dan pengembangan R&D yang mengarah pada penemuan. Jadi dengan adanya tingkat pengetahuan yang cukup serta didukung oleh sumber daya bisnis dan perencanaan, diharapkan aktivitas R&D ini dilakukan untuk menciptakan inovasi baru. Dan yang ketiga ya itu adalah inovasi. Jadi diharapkan dari hasil penelitian dan pengembangan inovasi dapat berubah produk mungkin, layanan atau proses baru yang meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Lalu yang keenam ada daya saing dan pertumbuhan perusahaan atau company competitiveness and growth, yaitu inovasi yang dilakukan dari R&D untuk meningkatkan daya saing perusahaan yang berdampak langsung pada pertumbuhan growth. Yaitu jadi yaitu ada sumber daya bisnis dan perencanaan atau business research and constraint, lalu ada eh, sumber daya dan norma pemerintah. Jadi kedua hal ini tidak bisa luput karena yaitu mempengaruhi faktor eksternal dan internal perusahaan. Jadi secara keseluruhan diagram ini itu menunjukkan bagaimana proses R&D yang didukung oleh faktor internal dalam konteks ini yaitu sumber daya bisnis dan eksternal yaitu norma sosial dan kebijakan pemerintah untuk menghasilkan inovasi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap daya saing perusahaan dan ekonomi secara luas. Next. Jadi inovasi bukan sekedar menghasilkan penemuan baru, tapi juga melibatkan proses yang terstruktur dalam mengelola dan melindungi dan menerapkannya secara efektif. Oleh karena itu, pendekatan sistematis dalam inovasi menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan dampak ekonomi dari teknologi yang dikembangkan. Pendekatan ini mencakup beberapa elemen utama. Yang pertama, akuisisi pengetahuan, penyimpanan pengelolaan pengetahuan, perlindungan pengetahuan, pemanfaatan inovasi, dan yang terakhir yaitu penyebaran dan adopsi inovasi. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Faisal. Oke, baik. Terima kasih Pak Nisar. Selanjutnya poin pengistilahan pengistilahan yang sistematis. Jadi dalam inovasi dan pengetahuan baru ini, proses inovasi melibatkan pengetahuan baru dan inovasi yang merupakan bagian dari manajemen pengetahuan yang lebih luas. Konsep ini sendiri dikembangkan melalui pencarian bertahap untuk memahami teknologi dan inovasi yang lebih baik. Jadi tidak ada definisi tunggal inovasi. Inovasi dapat diinterpretasikan interpretasikan secara sempit atau luas tergantung pada konteksnya. Kemudian penggunaan istilah teknologi. Istilah teknologi awalnya merujuk pada basis pengetahuan atau dasar teoritis untuk teknik yang mungkin atau mungkin tidak diterapkan pada inovasi. Perbedaan antara teknologi dan teknik lebih jelas dalam bahasa Perancis seperti atau Jerman, tetapi di dalam bahasa Inggris, perbedaan ini seringkali tidak dibuat. Hal ini penting karena makna maknanya mempengaruhi cara berpikir. Kemudian di sebelah kanan ada gambaran tentang knowledge management. Bagaimana inovasi manajemen in a broad sense. Manajemen teknologi, manajemen of technology crossing company limit.
kemudian dari sisi luar, kemudian dari sisi company internal. Kemudian ada juga management of innovation in narrow sense, kemudian management of diffusion. Yang terakhir adalah other type management, for uh, other type of knowledge management, for instance in human resource management. Di sini pada tabel ini merupakan klasifikasi knowledge management terkait inovasi manajemen sebagai referensinya. Kemudian eh, inovasi sebagai invensi sebagai persyarat inovasi. Invensi atau penemuan adalah prasyarat penting untuk banyak inovasi. Tetapi untuk mencapai pertumbuhan produktivitas, invensi perlu dilengkapi dengan aktivitas lain seperti perlindungan hak kekayaan intelektual. Kalau di Indonesia kan kita sebutnya hak ya. Kemudian interaksi antar departemen. Inovasi yang sukses memerlukan interaksi antar departemen-departemen khusus dalam perusahaan. Hal ini seringkali membutuhkan upaya khusus untuk menjembatani antar muka antar departemen dan kadang departemen di kantor dan departemen eksternal di proyek ini kadang kita perlu komunikasi khusus. Karena persepsi di kantor, persepsi di lapangan berbeda. Ini juga butuh komunikasi khusus. Kemudian aktivitas inovatif modern. Aktivitas inovatif modern melampaui batas organisasi tunggal, baik dalam memperoleh maupun menyebarkan pengetahuan teknologi baru. Kemudian interaksi dengan pihak internal dan eksternal. Aktivitas perusahaan yang mengarah pada inovasi yang sukses melibatkan interaksi dengan baik internal dan eksternal melalui umpan maju, feed forward ya, atau umpan balik atau feedback. Jadi inovasi inovasi ini memang butuh komunikasi yang cukup signifikan. Kemudian penjelasan sederhana tentang peningkatan produktivitas. Ide dasar peningkatan produktivitas melalui kegiatan penemuan atau invensi telah lama tercermin dalam model ekonomi dan bisnis, terutama pada kuartal ketiga abad ke-20. Namun, model ini memiliki keterbatasan, tidak memberikan panduan praktis bagi manajer untuk memengaruhi tingkat kemajuan teknologi. Selain itu, model ini tidak mencerminkan pola pertumbuhan yang tidak kontinu, yang sering terjadi karena pengenalan inovasi yang tidak berkelanjutan. Jadi ini tahap di awal masih sangat terbatas. Awal-awal penemuan invensi. Kemudian sebagai alternatif dari yang kendala sebelumnya, pendekatan yang lebih relevan adalah menggunakan data pengeluaran atau studi R&D Research and Development yang tinggal waktu sebagai indikator kemajuan teknologi. Jadi sebagai alternatifnya digerakkanlah proses R&D. Studi-studi menunjukkan bahwa produktivitas marginal R&D lebih besar daripada faktor produksi lainnya yang seharusnya mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi dan R&D. Namun, peningkatan sumber daya secara mekanis tidak selalu menghasilkan lebih banyak inovasi, seperti yang ditunjukkan oleh contoh DuPont pada tahun 1930-an, di mana alokasi sumber daya berlebihan ke penelitian tidak selalu menghasilkan produk baru yang sukses. Jadi dalam contoh kasus ini, dalam ini DuPont mengembangkan R&D dan mengalokasikan sumber daya yang banyak. Ternyata hasilnya tidak menghasilkan produk baru yang sukses, tidak begitu signifikan. Jadi dalam hal ini peningkatan dalam hal R&D eh, masih ada kendala. Kemudian masalah umum, keadaan tim yang dijelaskan saat ini tidak berarti bahwa manajer tidak memahami nilai kegiatan inovatif di luar kegiatan penemuan. Dimulai dari dimulai pada kuartal terakhir abad ke-19, R&D internal dimulai
di banyak perusahaan industri dengan tujuan menghasilkan produk atau proses baru. Bahkan lebih menarik bahwa Bayer Corporation, sebuah perusahaan, memulai dengan intelijen pesaing teknologi yang sistematis pada tahun 1886, 10 tahun sebelum mengorganisasi departemen patennya sendiri. Kegiatan ini sebagian besar tidak menjawab pertanyaan tentang bagaimana teknologi inovasi dapat dikelola untuk memenuhi imperatif efisiensi dan efektivitas dalam perusahaan. Untuk waktu yang lama, Direktur R&D dari Bayer Corporation ini menggunakan tingkat ketidakpastian yang tidak biasa dalam operasi mereka untuk melindungi diri dari analisis yang mendalam terhadap keputusan mereka. Nah, dari isu ini, dengan meningkatnya tekanan kompetitif, mereka harus menemukan respon yang lebih baik. Hal ini mulai terjadi besar-besaran pada tahun 1960-an dan awal 1970-an. Nah, sebagian besar perwakilan dari manajer tim atau top leadernya tidak dilatih untuk melihat imperatif efisiensi dan efisiensi dalam lingkungan yang kompetitif dan mencari keuntungan. Manajemen mereka didasarkan pada 4 pengetahuan. Jadi eh, 4 pengetahuan ini manajer R&D sebagian besar adalah akademisi. Hal ini dapat, tetapi eh, kondisi ini menyebabkan dua masalah baru. Yang pertama, manajer lebih memilih penelitian daripada pengembangan yang lebih berorientasi jangka pendek seperti pemasaran. Kedua, lebih disukai untuk mengorganisir laboratorium sesuai dengan spesialisasi disiplin, masalah komunikasi, disiplin ilmu maupun dengan area fungsional lain yang terlibat dalam proses inovasi. Kemudian yang kedua, belajar sambil melakukan tidak banyak membantu. Jadi di sini poin kedua, selain dari R&D, yang kedua belajar sambil apa? Belajar sambil lakukan. Eh, Tidak banyak membantu karena akan melanjutkan bias yang disebutkan di atas. Jadi sebuah pekerjaan yang belum jelas ujungnya atau gambaran akhirnya, dia harus berjalan. Bahkan jika manajer seperti itu berbagi pengalaman mereka satu sama lain, mereka sering tetap berada di antar kelompok sejawat mereka. Nah, ini apa, keterbukaan informasi. Kemudian yang keempat, tingkat kontrol dan otonomi yang dialami dalam banyak lingkungan penelitian akademik harus disesuaikan dengan lingkungan bisnis. Karena dalam kondisinya ada juga eh, hasil-hasil penelitian itu yang tidak masuk ke dalam ranah bisnis, tapi di luar dari perusahaan. Kemudian masalah umum dan solusi efisiensi dalam tim. Jadi bagaimana gambaran pengembangan teknologi dan inovasi mulai dari abad akhir abad ke-19, eh, ada pun masalah yang disebut itu adalah eh, apa laboratorium menghadapi permintaan yang tidak stabil untuk kapasitas pengembangan. Solusinya mengembangkan lembaga konsultasi eksternal untuk penelitian dan pengembangan kontrak. Adapun yang terlibat di dalam pengembangan ini itu perusahaan Arthur Little yang didirikan pada tahun 1886 di Amerika Serikat dan Bethel Memorial Institute. Jadi dua company ini yang memanfaatkan atau menjadi konsultasi eksternal. Kemudian masuk ke setelah Perang ke Dunia Kedua, lembaga penelitian kontrak di Jerman tidak bertahan lama. Masalahnya beberapa lembaga penelitian kontrak muncul di Jerman tetapi tidak berkelanjutan. Solusinya didirikanlah Fraunhofer Society yang berkembang menjadi lembaga penelitian terapan utama. Dalam hal ini perusahaan Fraunhofer Society yang dominan. Kemudian di tahun 1970-an, kebutuhan penelitian khusus untuk industri. Masalahnya, industri terutama otomotif dan dirgantara membutuhkan layanan penelitian dan pengembangan khusus. Solusi yang dimunculkan adalah munculnya perusahaan penelitian kontrak yang berorientasi pada keuntungan dan berfokus pada sektor industri tertentu. Dalam hal ini, dalam case ini, eh, perusahaan Bertrand Corporation yang didirikan 1974, yang awalnya melayani
industri otomotif kemudian berkembang menjadi industri dirgantara. Kemudian berkembang lagi antara 1980-an ke 1990-an. Perluasan kapasitas pengembangan melalui unit industri. Jadi, permasalahan muncul di tahapan ini tahun ini adalah perusahaan kekurangan kapasitas pengembangan internal. Nah, jadi solusi yang ditawarkan, unit pengembang industri mulai menawarkan layanan teknik khusus. Dalam hal ini dilakukan oleh perusahaan Force Engineering Service. Kemudian masuk di tahun 2000-an, isunya memperkuat transfer pengetahuan antara industri dan akademisi. Nah, masalah yang muncul adalah kurangnya transfer pengetahuan yang efisien dari industri ke dunia akademis. Nah, jadi solusi yang ditawarkan Universitas Teknik di Jerman semakin banyak merekrut profesor dari latar belakang industri untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan. Dalam hal ini, salah satu Universitas Teknik di Jerman yang melakukan. Kemudian masuk di tahun 2010 10-an, inefisiensi dalam penghentian proyek. Jadi ada masalah baru dalam proyek. Nah, masalahnya adalah kesulitan dalam menentukan kapan proyek harus dihentikan karena kela- kelayakan finansial dan strategis. Jadi solusi peningkatan proses evaluasi proyek untuk mengalokasikan dana ke inisiatif yang lebih menguntungkan. Nah, dalam hal ini berbagai perusahaan ada banyak perusahaan R&D yang menerapkan penilaian proyek terstruktur. Artinya proyek R&D yang baru ini sudah memperhitungkan kelayakan finansial dan strategisnya. Kemudian di tahun 2020-an, kelebihan biaya dan waktu dalam proyek tim. Masalahnya adalah masalah berkelanjutan dengan biaya dan waktu yang melampaui anggaran dalam proyek tim. Solusinya peningkatan metodologi manajemen proyek dan analisis biaya waktu untuk mengoptimalkan efisiensi. Dalam hal ini telah banyak dikerjakan oleh eh, lem- banyak lembaga penelitian dan perusahaan teknologi yang berfokus pada efisiensi proyek. Nah, salah satunya ada banyak lembaga-lembaga mulai dari lembaga konsultan, kemudian sertifikasi dan lain-lain. Yang lebih seperti ini eh, historical mulai dari abad ke-19 sampai dengan tahun 2020-an, proses eh, apa proses teknologi inovasi. Kemudian bagaimana kontribusi institusional dari akademisi? Yang pertama, bagian ini menjelaskan bagaimana akademisi mulai berkontribusi dalam pengembangan tim sebagai disiplin ilmu. Sejak tahun 1960-an, Sekolah Teknik dan Fakultas Bisnis mulai mempelajari masalah pengelolaan teknologi dan inovasi. Beberapa profesor pionir seperti Albert H. Rubinstein, Don Marquis, dan Alan W. Fersen memainkan peran penting dalam mengembangkan bidang ini. Yang kedua, yang kedua, institusi akademik mulai mendirikan pusat penelitian dan program khusus untuk teknologi informasi, teknologi inovasi dan manajemen. Misalnya, pada tahun 1984, Klaus Brockhoff dan eh, Jürgen Haustil mendirikan kelompok penelitian tim di Universitas Kiel, Jerman, yang kemudian berkembang menjadi institut universitas. Selain itu, berbagai jurnal dan konferensi khusus tim mulai bermunculan seperti Research Technology Management, R&D Management, dan Technovation. Kemudian yang ketiga, penelitian empiris dalam tim juga berkembang pesat dengan fokus pada pengumpulan data primer dan pengembangan metodologi yang lebih canggih. Penelitian ini membantu manajer R&D memahami pentingnya integrasi antara R&D dan fungsi bisnis lainnya seperti pemasaran dan keuangannya. Jadi tiga poin ini yang menjadi kontribusi institusional dari akademisi terhadap tim. Ya, mungkin selanjutnya dari tim Pak Edo untuk bagaimana tren sosial yang mempengaruhi tim. Silakan, Pak. Baik, makasih Pak Faizal. Eh, saya lanjutkan selanjutnya mengenai tren sosial yang mempengaruhi tim. Di sini terdapat 6 tren sosial yang mempengaruhi tim. Yang pertama mengenai manajemen atau pengembangan sumber daya manusia, di mana kreativitas dan keahlian menjadi sumber daya
yang langka, sehingga perusahaan harus bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan talenta yang terbaik. Lalu yang kedua, kerjasama atau kooperasi, di mana perusahaan semakin banyak melakukan kerjasama dengan universitas, lembaga penelitian, dan bahkan pesaing untuk mengembangkan pengetahuan baru. Lalu yang ketiga ada internasionalisasi, di mana tim semakin terlibat dalam kegiatan research and development yang tersebar secara global, dengan pertimbangan seperti kedekatan dengan pelanggan dan akses ke sumber daya pengetahuan baru. Lalu keempat mengenai isu lingkungan, di mana kesadaran akan isu lingkungan mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk dan proses yang lebih ramah terhadap lingkungan. Kelima, perluasan tim ke industri jasa. Saat ini tim tidak lagi terbatas pada industri manufaktur, tetapi juga mencakup industri jasa, terutama yang berbasis pengetahuan dan jaringan. Lalu yang keenam, mengenai penggunaan strategis hak kekayaan intelektual, di mana hak kekayaan intelektual ini menjadi alat strategis untuk melindungi inovasi dan meningkatkan daya saing. Next. Ya, selanjutnya mengenai manajemen SDM dalam proses inovasi, di mana manajemen sumber daya manusia dalam konteks inovasi adalah tantangan besar ya di abad ke-21, di mana keahlian kreatif kini menjadi sangat langka dan persaingan global semakin memanas dengan adanya fenomena perang untuk bakat. Di dunia kerja, kita juga melihat aliran penemu dari satu negara ke negara lain menciptakan fenomena brain drain yang perlu diatasi. Memastikan bahwa talenta kreatif dalam perusahaan serta mengelola kreativitas mereka adalah bagian penting dari strategi perusahaan. Next. Lalu berikutnya mengenai kerjasama atau koperasi dalam pengembangan inovasi. Di sini koperasi dalam pengembangan inovasi tidak hanya melibatkan hubungan antara perusahaan, tetapi juga juga antara perusahaan dan organisasi nirlaba. Di sisi pasokan, kita melihat pentingnya kolaborasi sepanjang rantai nilai yang termasuk kerjasama dengan universitas di dalam bidang research and development. Di sisi permintaan, integrasi pelanggan dalam proses inovasi memberikan peluang untuk menciptakan produk yang lebih diterima dan relevan. Namun, teknologi dan kapasitas absorptif perusahaan sangat mempengaruhi kesuksesan dalam kedua jenis koperasi ini. Next. Lalu yang ketiga terkait internasionalisasi dalam research and development, di mana internasionalisasi dalam R&D menjadi lebih penting seiring dengan meningkatnya perdagangan internasional. Untuk perusahaan ini memunculkan tantangan dalam memutuskan apakah kegiatan research and development harus terpusat atau tersebar. Strategi research and development yang tersebar dapat memanfaatkan kedekatan dengan pelanggan dan sumber daya eksternal, tetapi membawa tantangan koordinasi yang kompleks. Manajemen research and development internasional yang sukses memerlukan perhatian khusus terhadap faktor-faktor lokal dan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Next. Selanjutnya, isu lingkungan kini menjadi perhatian utama dalam proses pengembangan produk dan proses. Dengan tekanan dari regulasi, pemerintah, dan permintaan pasar untuk produk ramah lingkungan. Berbagai strategi seperti responsif terhadap peraturan baru atau mencari pasar baru dapat diambil oleh perusahaan untuk mengatasi masalah ini. Di masa depan, perhatian terhadap lingkungan bukan hanya akan menjadi kewajiban, tetapi juga peluang kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Next, Pak. Lalu berikutnya, pentingnya industri jasa, di mana industri jasa kini mengalami pertumbuhan pesat, terutama dalam sektor-sektor seperti komunikasi. Inovasi yang cepat menjadi kunci untuk bertahan di pasar karena pengguna memainkan peran penting dalam memberikan umpan balik untuk mengembangkan lebih lanjut. Dalam industri ini, research and development bukan hanya soal teknologi canggih, tetapi juga bagaimana memahami dan menanggapi perilaku pengguna dengan cepat. Next, Pak. Lalu selanjutnya mengenai hak kekayaan intelektual sebagai sumber daya strategis, di mana kita tahu IPR sebagai sumber daya strategis digunakan untuk mempertahankan teknologi dan menghalangi pesaing memasuki pasar. Haki telah berkembang sebagai sumber daya strategis yang memainkan peran penting dalam mempertahankan teknologi milik perusahaan, menghalangi pesaing dan menciptakan peluang finansial melalui lisensi atau penjualan. Dengan menganalisis paten dan data terkait, perusahaan dapat memetakan posisi teknologinya terhadap pesaing dan memperkuat daya saingnya. Penting bagi perusahaan untuk mengintegrasikan IPR dalam strategi bisnis secara keseluruhan. Next, Pak. Lalu, kesimpulan terhadap paper review dari kelompok kami. Yang pertama, perkembangan tim. Manajemen inovasi telah berkembang dari ide eklektik ke teori yang lebih terstruktur, dengan cakupan aplikasi yang lebih luas termasuk inovasi model bisnis.
Lalu yang kedua terkait pembagian kerja dan kolaborasi, tim yang berhasil mampu mengatasi kompleksitas dengan memanfaatkan pembagian kerja dan mengintegrasikan pengetahuan antar disiplin ilmu. Yang ketiga, profesionalisme manajer tim. Spektrum institusi tim telah mendukung pertukaran ide dan membantu meningkatkan profesionalisme manajer melalui riset berbagai teori dan data empiris. Jadi, manajemen inovasi atau tim terus berkembang tidak hanya dari segi teori, tetapi juga dari segi aplikasinya yang semakin luas, termasuk dalam inovasi model bisnis. Seiring perkembangan ini, para manajer tim menghadapi tantangan yang lebih kompleks, namun dengan pembagian kerja yang efektif dan kolaborasi dan kooperasi antar disiplin, mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik. Tim juga kini didukung oleh berbagai institusi penelitian dan konferensi yang memungkinkan pertukaran ide, meningkatkan profesionalisme manajer. Ini sangat berperan penting dalam menjembatani gap antara inovasi dan adopsi produk baru di pasar. Mungkin sekian presentasi paper review dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Uh, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.